Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nana Suwarna. Topik 2 kali ini, saya akan membahas tentang pemetaan relationship. Definisi relationship model. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi, yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Yang kedua, model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder. Hal ini akan berdampak pada bagaimana mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang akan dibuat. IR model atau IRD yang merupakan representasi konseptual basis data harus dipetakan ke dalam relasional model relasi tabel agar secara langsung dapat diimplementasikan ke basis data. Pemetaan relationship. Untuk relationship yang berderajat 1 ke 1, relationship yang berderajat 1 ke 1, maka atribut pada himpunan relationship tersebut akan dimasukkan atau diletakkan pada himpunan entitas yang memiliki derajat minimum paling besar. Nah, sini contoh ada entitas dosen, lalu ada entitas jurusan. Nah, di sini relasinya adalah mengepalai. Jadi minimumnya 0, yang maksimumnya 1. Seorang dosen dapat mengepalai, ya bisa juga satu jurusan, bisa juga lebih dari satu jurusan. Ya, lalu kalau dibalik, setiap jurusan dapat dikepalai oleh seorang dosen. Selanjutnya, nah ini kalau ditransformasi ke dalam sebuah tabel, ada tabel dosen dan juga tabel jurusan. Tabel dosen terdiri dari kolom NID dan IDN. Ini kodenya ada PK sebagai primary key, ada kolom nama, ada pendidikan. Lalu yang tabel jurusan terdiri dari kode jurusan, ada kode jurusan, sini juga sebagai PK berarti primary key, ada nama jurusan, lalu ada kolom jenjang. Lalu NID, kolom NID sini sebagai origin key atau sebagai kunci utama. Nah, untuk relationship yang berderajat 1 ke banyak, relationship yang berderajat 1 to M atau 1 ke banyak direpresentasikan dengan menambahkan 1 atau lebih atribut kunci entitas yang berada pada sisi 1 atau yang berderajat 1 sebagai origin key dalam tabel yang ada pada sisi banyak atau berderajat N. Contohnya, entitas pelanggan, lalu ada entitas pesanan.
yang sebagai relasinya adalah mengirim. Contohnya, seorang pelanggan dapat mengirim ke beberapa pesanan barang. Beberapa pesanan dapat dikirim ke seorang pelanggan. Nah, kalau ditransformasi ke dalam tabelnya di sini ada tabel pelanggan yang terdiri dari nomor pelanggan, ini di sini dalam kurung PK sebagai primary key, ada kolom nama, ada kolom alamat. Lalu untuk tabel pesanannya, di sini ada nomor pesan atau sebagai primary key-nya, lalu ada kolom tanggal pesan, ada kolom isi pesan. Nomor pelanggan, nah sebagai FK origin key. Nah, yang nomor pelanggan akan berelasi ini atau ketergantungan dengan tabel pelanggan ke nomor pelanggan. Selanjutnya, untuk relationship yang berderajat banyak ke banyak. Relationship yang berderajat banyak ke banyak, maka himpunan relationship tersebut akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel yang terdiri dari berdiri sendiri atau terpisah dari himpunan entitas yang ada. Nah, satu contoh di sini tabel entitas mahasiswa, ada mata kuliah. Nah, di sini sebagai relasinya adalah mempelajari. Nah, kalau ditransformasikan dalam tabelnya di sini terdiri dari tabel mahasiswa, lalu ada tabel mempelajari, nah relasinya sini sebagai mempelajari, lalu ada tabel mata kuliah, ini tabel mata kuliah. Di dalam tabel mempelajari ada kolom name, ini sebagai origin key-nya, nah dia akan tergantungan ke sini, dia akan berelasi ke tabel mahasiswa ke name, ke kolom name. Lalu untuk yang kode kuliah, dia akan berelasi dengan tabel mata kuliah, yaitu ke kolom kode kuliah. Ya. Nah, ini adalah yang berelasi dari banyak ke banyak. Selanjutnya ada juga disebut dengan self relationship. Self relationship ini atau self relation ini adalah suatu relasi yang dimiliki oleh suatu tabel yang terhubung dengan tabel itu sendiri. Jadi, suatu primary key pada suatu tabel memiliki relasi dengan origin key pada tabel tersebut. Mengapa self relation diimplementasikan pada database? Tujuan dari self relation diterapkan adalah untuk meminimalisir penggunaan tabel yang ada pada database. Dengan kata lain adalah menyederhanakan penggunaan tabel dengan meminimalisir jumlah tabel yang akan berdampak efektif dalam menulis shortcode program. Nah, ini salah satu contoh self relationship. Tabel karyawan atau entitas karyawan, ini relasinya ya, memimpin ya. Nah, ini kan ke karyawan kembali, jadi ini yang mana ke dirinya sendiri. Tabelnya ya seperti ini, ada tabel karyawan terdiri dari kolom nomor karyawan, ada nama, ada alamat, ada manajer. Nah, itu adalah salah satu
contoh transformasi dari ERD yang self relation ke dalam toko transformasi tabel. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu kembali di topik selanjutnya. Terima kasih.